Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Teh Widya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di video kali ini Teh Widya mau berbagi tentang keajaiban sholawat dan juga masalah rezeki ya. Yang Masya Allah di video sebelumnya Teh Widya sudah berbagi cerita tentang perjalanan hidup Teh Widya, kenapa sampai mempunyai hutang banyak sampai ratusan juta, padahal sebelumnya tidak pernah punya hutang sekalipun 1000 perak ke warung atau ke siapapun. Nah, karena didolimi orang sehingga Teh Widya mempunyai hutang hampir 900 jutaan ya. Ini memang sebuah pelajaran yang sangat berharga di kehidupan Teh Widya, karena Teh Widya memberikan suatu kepercayaan kepada orang lain dan orang itu tidak amanah, dan Teh Widya yang kebagian menanggung kezaliman orang tersebut gitu. Semoga pintu hidayah terbuka untuk orang yang mendolimi Teh Widya dan segera sadar gitu, Allah kasih hidayah dan sadar gitu untuk mengajak atau musyawarah gitu, datang ke Teh Widya gitu. Nah, di video kali ini kan Teh Widya itu sampai punya hutang 900 juta ya, hingga tidak tahu harus kemana. Dunia ini seperti gelap gulita gitu, terus cepet emosi, gampang marah, nangis terus setiap hari, karena memang baru pertama kali dalam kehidupan mempunyai hutang sebesar itu. Walaupun sudah Teh Widya tanyakan kepada orang-orang yang mengerti tentang masalah hutang piutang atau di keagamaan ya, memang ini bukan tanggung jawab Teh Widya untuk membayarnya gitu. Dengan syarat Teh Widya harus bisa menemukan atau mempertemukan orang yang menitipkan ke Teh Widya dan orang yang Teh Widya titipkan, yaitu orang yang mendolimi Teh Widya. Tapi sayangnya karena orangnya tidak ada, entah kemana, jadi Teh Widya sulit untuk mempertemukan mereka, bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, perlahan Teh Widya itu mencoba gitu mencari rezeki, mencari solusi, dan Teh Widya angsur gitu berikan sepunyanya Teh Widya gitu, semampunya Teh Widya. Memang dalam hati Teh Widya itu pengen sekali menyelesaikan masalah ini dengan segera, tapi ya dengan usaha Teh Widya seperti ini tidak bisa menyelesaikan dengan sekaligus gitu, karena Teh Widya tidak mempunyai aset atau apa gitu seperti di bank atau gimana gitu. Karena Teh Widya hanya setiap hari kan waktu di Indo itu jualan makanan gitu, makanan cepat seperti gorengan kayak gitu, makan makanan siap dimakan gitu. Terus Teh Widya di bulan Januari itu memutuskan untuk pergi ke Arab Saudi ya. Ceritanya sih emang untuk mengganti uang orang yang sudah dititipkan ke Teh Widya gitu. Dan alhamdulillah setiap Teh Widya gajian itu Teh Widya kadang bagi 3 orang, kadang bagi 2 orang gitu, karena Teh Widya kan gajinya cuma 5 juta ya gitu. Kalau realnya lagi naik ya alhamdulillah 5.400.000 atau 5.600.000, dan Teh Widya tidak mengambil sepeser pun bekerja untuk menutupi uang orang-orang yang sudah dititipkan ke Teh Widya gitu. Nah, pada bulan Februari Teh Widya itu bukan diserang ya. Jadi banyak orang yang nelpon, yang nge-WA, yang nge-SMS menanyakan uang gitu. Hampir kalau tidak salah 8 orang ya. Hingga Teh Widya itu merasa
entah entah harus bagaimana gitu, entah harus kemana mencari uang itu untuk mereka semua yang menanyakan. Sedangkan TWD itu masih belum punya gaji di bulan Januari itu, karena bulan Januari itu kan datang belum di karantina gitu. Nah, awal Februari itu sudah banyak orang yang SMS karena memang pikirannya mungkin TWD sekarang bekerja punya uang gitu. Padahal sebenarnya TWD bulan Januari itu belum pernah bukan belum pernah ya, belum menerima gaji gitu, karena kan di karantina dulu 10 hari. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di karantina, jadi belum mulai bekerja gitu. Nah, di awal Februari udah banyak orang yang SMS menanyakan uang, meminta uang dengan ada yang sebagian kasar, ada yang sebagian lembut, ada yang sebagian biasa lah gitu. Ya, setiap orang itu berbeda karakter. Hingga di tanggal 15 Februari itu dia nangis gitu. Di tengah malam itu nangis sejadi-jadinya. Sampai entah apa yang harus dilakukan gitu, kemana harus mencari uang dan untuk memberikan kepada orang-orang yang menanyakan uang tersebut gitu. Sedangkan jumlahnya kan bukan sedikit gitu, banyak gitu. Orang-orangnya juga banyak, bukan hampir 17 orang ya yang menitipkan uang ke Teh Widya. Ya intinya itu uang arisan ya gitu. Tapi Teh Widya bukan pihak pengelola, hanya ketitipan pihak pengelolanya itu yang memegang uang yang hilang, membawa uang tersebut gitu. Entah apa alasannya, pokoknya yang jelas tidak ada gitu uangnya itu di tangan mereka tanpa ada konfirmasi ataupun memberi penjelasan atau apa, tidak ada, pokoknya mah menghilang gitu. Jadi alhasil kan orang-orang yang menitipkan ke Teh Widya itu datang ke Teh Widya, menelpon ke Teh Widya, sedangkan Teh Widya harus menjawab apa gitu, karena Teh Widya kan sebagai ketitipan dan bukan uang mereka saja, uang Teh Widya juga kan ikut ke sana gitu. Tapi sayangnya sebagian kan orang itu maunya hasilnya doang, tapi tidak mau menerima saat gagalnya gitu. Ya, tapi tidak apa-apa bagi Teh Widya asalkan Teh Widya sehat. Terus sekarang lagi bekerja, lagi berusaha, ya insya Allah perlahan Teh Widya kembalikan uang tersebut gitu. Mohon doanya dari kawan-kawan semua, semoga Teh Widya diberi kesehatan, kelancaran agar bisa menyelesaikan urusan ini, menyelesaikan masalah ini. Nah, di bulan Februari tanggal 15 itu tengah malam Teh Widya bangun nangis sejadi-jadinya. Udah pasrah ya, udah membawa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu kepada Allah. Udah mau apa aja terjadi terserah gitu, terserah, mau seperti bukan putus asa ya, jadi menyerahkan diri itu kepada Allah gitu. Harus bagaimana, harus apa yang dilakukan. Hingga Teh Widya ini ya buktinya, ini buktinya ada kurang lebih ini ada 18 malam wiridan Teh Widya ini. Dalam setiap jam 2 malam bangun sholat tahajud, lalu mewiridkan surat Al-Fatihah ya, mewiridkan surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali. Ini 18 malam Teh Widya tidak berhenti, berturut-turut ini. Modalnya cuman yakin bahwa Allah akan menolong Teh Widya, dan ini adalah bukti. Ada 18 kertas Teh Widya tulis, setiap satu bacaan Teh Widya tulis 1, 2, 3 sampai 100. Ini 200 ya, ini buktinya ada 18 lembar. Satu lembarnya 1 malam, dan ini 18 malam berturut-turut tidak berhenti wirid ini surat Al-Fatihah. Karena modalnya itu yakin pokoknya mah, entah dari mana datangnya, entah pokoknya refleks aja gitu. Aku mau wirid surat Al-Fatihah ini sebanyak 313 kali per malamnya gitu. Ditambah sholawat 1000 kali.
terus tasbih-tasbih lainnya, cuman ini difokuskan 18 malam itu berturut-turut 313 kali surat Al-Fatihah. Kadang teh dia bangun jam 2, beres-beres jam 4. Ya udah, ini baru sudah ya surat tahajud, terus wirid ini ditambah tasbih, ditambah sholawat, tapi sholawat kadang 500, kadang 1000 gitu, enggak setiap malam 1000, enggak setiap malam 500. Jadi ini yang difokuskan nih ke surat Al-Fatihah gitu, ke Ummul Quran. Nah, ke 15 malamnya di bulan Februari itu tanggal 15 mulainya. Nah, ini 18 malam ya berturut-turut. Di awal Maret, sekitar pertama semingguan bulan Maret gitu, ada kabar gitu yang membuat Teh Wedia nangis gitu. Nangis karena inilah pertolongan Allah gitu. Tiba-tiba saya punya gaji. Waktu itu ditanya sama majikan, kamu mau diambil 2 bulan atau 1 bulan gitu. Terus kata saya, gaji saya kan belum 2 bulan gitu. 2 bulan itu kan tanggal 12 saya masuk ke rumah majikan. 2 bulan itu tanggal 12 bulan Januari, Februari, Maret ya, bulan Maret. Nggak apa-apa katanya, kalau kamu butuh diambil 2 bulan juga nggak apa-apa katanya gitu. Terus saya ambil 2 bulan, terus saya bagikan uang itu ke kalau nggak salah 4 orang ya, 4 orang dibagikan uang itu. Ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta juga. Terus pas di tanggal 15 waktu itu saya puasa ya, lagi puasa hari Kamis saya itu lagi puasa gitu, puasa sunnah. Nah, malamnya itu saya dipanggil sama majikan perempuan, katanya, Widya, aku punya dapat rezeki gitu. Ya saya tahu gitu, maksudnya Teh Widya tahu bahwa mereka lagi membagikan warisan gitu dari orang tuanya gitu, karena ada tamu ke rumah majikan, adiknya, kakaknya juga. Terus mereka bagi-bagi masalah warisan gitu. Terus majikan nanya hari berikutnya, katanya, Widya, aku punya rezeki tapi aku mau ngasih ke kamu, katanya gitu. Sebelum ke orang luar, aku mau ngasih ke orang yang dalam dulu gitu. Kamu kan bekerja di sini untuk aku gitu. Aku suka pekerjaan kamu, terus aku punya rezeki, aku mau ke kamu dulu ngasihnya sebelum ke orang lain gitu. Dan saya dikasih 2.000 real gitu waktu itu. Nah, saya waktu itu entah apa gitu, pokoknya seperti ingin nangis juga, campur aduk gitu waktu itu, karena saya ditagih sama 8 orang minta uang, sedangkan belum punya gaji, terus uangnya tidak sedikit. Jadi di pikiran itu seperti ditindih sebuah beban yang sangat berat gitu. Nah, setelah datang pasrah gitu kepada Allah, terus meminta ampunan dari segala dosa gitu, dosa yang terasa juga tidak terasa. Dan Teh Widya mewiridkan ini benar-benar nyata, ini 18 malam Teh Widya mewiridkan surat Al-Fatihah ini, dan 2.000 real gitu dapat, karena Teh Widya kan ingin dapat rezeki dari arah yang tidak disangka. Kalau gaji kan udah iya gitu, karena Teh Widya kerja pasti dapat gaji gitu, itu udah ada gitu, karena ada bekerja, ada upah gitu. Kalau ini kan 2.000 real Teh Widya rezeki yang tidak disangka gitu.
Dan alhamdulillah dari uang ini, dari uang 2000 real itu Teh Widya bagi ke 3 orang gitu, karena memang satu tetangga Teh Widya terus dianya lagi butuh banget gitu, anaknya sakit, terus orang tuanya juga sakit, butuh biaya gitunya. Alhamdulillah rezekinya beliau dan Teh Widya yakin pada wirid ini, dan emang benar-benar nyata gitu. Sampai sekarang Teh Widya masih mewiridkan ini, tapi tidak setiap malam ya. Tidak setiap malam seperti waktu Teh Widya sebelumnya. Ini kadang satu hari iya, satu hari enggak gitu. Tapi tetap dijalanin gitu. Karena wiridnya itu banyak gitu. Perlu waktu, kalau semuanya diselesaikan itu perlu waktu duduk 5 jaman gitu. Sedangkan Teh Widya kan bekerja di orang itu kan 3 tingkat rumah, banyak sekali. Jadi kalau orang tidur takut sakit juga gitu. Jadi dibagi-bagi gitu. Yang satu salawat, seperti salawat setelah salat isya itu 1000 kali salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah nanti subuhnya setelah qiyamul lail atau tahajud, terus wirid yang lainnya sampai qobliyah subuh, sampai sholat subuh gitu. Terus udah gitu, jadi enggak sekaligus wiridan diselesaikan sekali duduk gitu. Jadi dibagi 2, antara setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Masih sampai sekarang karena hutang Teh Widya belum lunas gitu, masih banyak gitu. Baru sebagiannya yang sudah terselesaikan, tapi belum selesai semua gitu ya. Doanya minta doanya dari kawan-kawan, semoga Teh Widya bisa menyelesaikan masalah ini. Dan Teh Widya juga doakan semoga kawan-kawan yang mempunyai masalah seperti Teh Widya, posisinya seperti Teh Widya itu, entah didolimi, itu entah hutang bekas pribadi gitu, semoga Allah kasih jalan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga gitu. Kita saling mendoakan ya. Jadi itu wirid Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Seperti kalau Teh Widya itu jadikan seperti saat lagi kepepet-pepetnya gitu, butuh-butuhnya banget gitu, udah wirid aja itu pokoknya mah yakin bahwa Allah itu akan ngasih jalan gitu. Allah itu kan maha mampu ya, maha mugni, maha goni, maha kaya. Apa sih yang sulit bagi Allah, apa sih yang tidak mungkin bagi Allah gitu. Saya juga ini tidak tahu dari mana, cuman saya yakin aja mau wirid ini, saya pengen uang gitu. Langsung saya mah minta sama Allah itu, saya minta uang ya Allah untuk mengembalikan uang kepada orang lain gitu, mintanya dengan wirid ini. Dan Masya Allah banget, 18 malam ke 15 malamnya berturut-turut, dan ada rezeki itu tertutupi 3-4 orang itu dari rezeki tidak disangka ini. Jadi kawan-kawan juga harus yakin ya, kalau memang kita yakin benar di dalam hati, terus kita minta izin sama Allah, mintanya sama Allah yang maha segalanya, yang maha memberi, yang maha kaya, yang maha mampu, mungkin, dan benar-benar nyata gitu, benar-benar nyata kejadian gitu. Subhanallah banget gitu. Ini Teh Widya bagikan sendiri, karena ini Teh Widya saat sulit, saat tidak punya duit, pokoknya dari kanan kiri, atas bawah, orang-orang meminta, menanyakan uang ke Teh Widya. Teh Widya harus mencari kemana gitu, sedangkan Teh Widya kan menunggu gaji ya. Teh Widya pasrah aja sama Allah dan minta sama Allah gitu, ya Allah, Teh Widya minta uang gitu, minta uang supaya Teh Widya bisa mengembalikan kepada orang-orang, dan Allah kasih. Itu modalnya cuman
cuman yakin dengan wirid itu bahwa Allah itu akan ngasih pertolongan, cuman nggak ditunggu-tunggu. Ini udah 2 malam, udah 3 malam, udah 4 malam kok belum ada juga. Enggak, TWD itu diterusin aja pokoknya mah, wiridan aja. Pertamanya, ya Allah, aku TWD yang ngomong sama Allah, ya Allah aku minta uang agar aku bisa mengembalikan ke orang-orang, wirid aja udah gitu. Enggak misal besok ditunggu kapan ya, ini mana ya uangnya gitu. Enggak, pokoknya mah dari pas mulai minta uang sama Allah, terus wirid, udah besoknya ketemu lagi malam, wirid lagi, ya seperti itu, di continue gitu sampai pada hari ke-15. Dan Allah jawab wirid TWD itu, dan ini adalah 18 malam berturut-turut. Benar, ini rezeki yang tidak disangka-sangka, dan ini sangat TWD saat kepepet, saat tidak tahu harus kemana gitu, saat tidak tahu harus, karena TWD mau minjem kemana gitu, soalnya kan mau minjem nanti hutang lagi, harus bayar lagi, ya minta aja sama Allah. Allah kan bukan minjem sama Allah gitu, minta gitu. Kalau ke orang lain kan minjem, berarti kalau minjem harus dibayar gitu. Tapi dia nggak mau, dari mana ini uang, hutang juga banyak, masih mau nambah minjem ya, itu akan lebih sulit lagi gitu. Jadi ya udah, TWD minta aja sama Allah dan Allah kasih. Itu harus yakin banget, karena TWD juga modal yakin.